saya meneliti ya dengan teman-teman, pasca pensiunan teh berat Pak sesungguhnya. Yang biasa rutin puluhan tahun, bangun pagi, persiapan ngantor, kerja gitu, ketemu orang, ngobrol, diskusi, sibuk, kegiatan, segala macam. Tiba-tiba pensiun berhenti. Gaji tidak punya, tunjangan tidak ada, hanya mengadakan pensiun yang sekian persen. Itu teh bisa bermasalah, dan hasil penelitian kami ternyata ini pun ternyata penelitian sektoral lah, itu kami menemukan PNS yang pensiun terutama di Pemprov Jabar itu punya penyakit 3S Pak. 3S naon? S yang pertama stres, nu tadilah sibuk tiba-tiba diam Pak, pas bangun tidur urang geus pensiun, ningali istri atau pemajikan pengajian, ningali anak-anak kuliah, sekolah, kerja, di imah teh sorangan. Keeng teh Pak. Kemudian akhirnya maca koran. Maca koran teh tamat sampai ke iklan-iklanna. Seperti begitu. Kalau boga incu, ngasuh incu, jeung naon, jeung moto, tahu moto? Moe tonggong. Itu teh lama-lama yang tadinya orang beraktivitas teh drop Pak. Ketika drop tuh stres Pak. Ambek-ambekan, sensitif gitu ya. Tidak dilayani, merasa dibiarkan. Itu penelitiannya. Nah biasanya dari situ kalau parah lari kepada S yang kedua. Tina stres teh karena stroke. Ini kan kasusnya saya lihat ya, stroke. Kalau sudah stroke kan kadang-kadang bisa sembuh lagi, kadang stroke sebelah gitu kan. Wah kasihan lah karena hati ya yang harus dijaga itu. Dari stroke nggak lama, S yang ketiga stop. Nama saya Ip Hidayat dan saya asli Bandung. Tinggal di Komplek Gereja Bandung Asri, GBA 3 pasnya. Iya, ini memang dalam perjalanan kehidupan ya terutama, kebetulan saya itu kan PNS. Nah, karena hampir 32 tahun saya mengabdi di PNS, saya harus menyiapkan diri untuk bekal pensiun kira-kira begitu gitu. Jadi saya berpikir pensiun itu harus ada aktivitas. Karena kalau pensiun tidak ada aktivitas ya sayang tubuh kita tidak ada kemanfaatannya kira-kira begitulah ya. Kalau hanya sekedar olahraga itu, tapi gimana kita bisa produktif, jadi seperti begitu. Nah kebetulan saya tertarik kepada pertanian gitu kan. Nah pertanian inilah yang saya lihat ini melon ya, terutama ketika saya ketemu dengan petani milenial di Kuningan waktu bertugas di Kuningan, menekuni melon ini gitu. Jadi saya juga melihat awalnya gitu, lama-lama tertarik. Tertarik uji coba, terus saya berpikir waduh kayaknya untuk pensiun menariknya, pensiun bagus deh. Jadi kalau PNS kan tidak boleh terganggu waktu itu kan, waktunya akan fokus gitu, kecuali pas libur Sabtu Minggu. Nah saya sudah mulai merintis sejak hari ini gitu. Tapi pertanian ini tidak nanam melon di tanah Kang, tapi kita coba pakai teknologi Jepang yang kita adopt ya, Michida yang kita kenal. Nah, Michida ini nanamnya di air begitu. Jadi kita siapkan, seperti ini tandon kayak gitu. Jadi si air itu terus berputar dari bibit kemudian mulai ditanam begitu. Si akar makin banyak, makin besar, makin bagus karena nutrisi sama vitamin kita simpan di kotak ini. Jadi tinggal pemeliharaan perawatan. Nah ini bagaimana kita secara teliti, secara apik, secara hati-hati menjaga gitu. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi buah, dan buah itu yang akan kemudian kalau menjadi uang yang menjadi uang begitu kira-kira. Nah dalam perjalanan itulah yang harus kita jaga dan kita rawat. Karena boleh jadi perjalanan ada gangguan, misalkan ada hama gitu, ada virus, itu juga harus kita Nah itu kira-kira begitu perjalanan kenapa saya tertarik kepada melon itu. Saya berpikir juga ya, banyak sebenarnya alternatif dulu yang bisa, tapi kan aku tidak punya lahan nih. Kalau ingin
kemarin-kemarin kan sangat viral kaitan dengan nanam duren ya, wah di mana-mana gitu. Nah karena saya tidak punya lahan, ya saya memanfaatkan lahan yang ada di rumah. Lahan sempit yang seperti ini kan kecil gitu ya, ukuran 2,70 meter atau 3 meter kali 10 meter, ya kan dibikin. Makanya potensi ini kita manfaatkan, udah Micida aja teknologinya. Kenapa? Ya sempitnya gening bisa diatur-atur gitu. Lahan yang ada yang terbatas, tapi kita ingin hasil yang maksimal. Petani itu jangan berpikir petani itu bobolokot, kotor. Hari ini kan petani bisa pakai jas dasi. Kayak gini kan hanya bersih kan, tuh kan bersih. Kemudian kita ngecek ini nutrisinya gimana, vitaminnya gimana, ada penyakit nggak gitu, gimana buahnya. Kan gak usah kekesangan, sekudu macul kayak gitu. Misal kayak konsep itu mungkin diminati oleh anak-anak muda, apalagi generasi Z ya. Itu bersih tapi bisa ngatur waktu gitu. Tidak seharian papanasan. Ya jadi teknologi irigasi sebetulnya ya saya waktu ketemu dengan anak-anak petani milenial itulah kemudian saya pelajari gitu, dalam tanda kutip sekemampuan saya kan, tetap harus dibimbing. Nah ternyata Micida itu kan menggunakan kekuatan air gitu ya, petak. Saya coba implementasikan, aplikasikan. Pertama berapa box gitu ya. Nah kemudian ternyata bibitnya juga harus khusus gitu ya, tidak sembarangan. Awal-awal kan saya beli bibit itu mana aja, ketika iklannya menarik itu taunya pas jadi teh apa yang kita harapkan, misalkan melon Korean Hami nu jadi teh lain eta. Nah kieu karena ya belum tahu di mana kita akses untuk membeli itu di mana gitu. Nah kemudian banyak inilah belajar juga, tanya. Nah akhirnya saya sempat main ke Bogor, sempat main ke Pangalengan, dan sempat mainnya ke Ciwidey. Nah di Ciwidey ketemulah si Kang Yus. Dia kan saat itu sedang menanam melon. Ya saya banyak bertanya, banyak berguru, dan sampai hari terus kita komunikasi. Nah dibantulah si Kang Yus kalau menemukan masalah ini harus bagaimana, ini bagaimana perlakuan terhadap bibit sampai kepada terus ini pruning teh kumaha. Ya saya betul-betul belajar Kang, saya betul-betul belajar. Jadi kalau saya sih seperti itu melihatnya. Ini kan ukuran 2,7 nih Kang kali 11. Ternyata masih bisa menampung 30 bokan ya. Perluasan masih ke sana gitu. Ya memanfaatkan aja Kang. Jadi karena teknologi Micida ini tidak bisa lepas dari bantuan mesin untuk mendorong air. Jadi si air itu masuk kepada penampungan tandon. Tandon itu kemudian kita kasih vitamin apapun gitu ya, nutrisi. Dia dorong ke box-box ini, jadi muter terus. Nah itu harus pakai mesin. Ketika pakai mesin pompa itu dibutuhkan listrik. Nah ketika dibutuhkan listrik, ketika mesin pompanya banyak, pasti listriknya juga banyak. Nah kalau mengandalkan itu terus agak hambur ya, kita harus ada penghematan gitu. Apalagi kalau menghitung nanti BEP-nya seperti apa gitu ya. Cobalah pakai teknologi panel surya. Nah kebetulan panasnya sini bagus begitu ya. Kak pasanglah teknologi ini berdasarkan sumber ya. Dari PLN untuk apa, dari panel surya untuk apa. Nah sekarang ini selama sesiang ini bisa di-cover oleh panel surya, 12 jam lebih hemat. Jadi tapi ketika mataharinya bagus, ininya nampung banyak, baterainya ya bisa sampai maghrib, sampai malam begitu. Nanti kalau sudah energi dari panel surya itu habis, otomatis ke listrik. Ya modern Kang, udah teko kotoran teh ya sekarang mah kan saya ngecek aja ini airnya kurang atau lebih kelembaban ya, ada monitor ya, layar monitor alat kontrolnya seperti itu. Bisa karena HP kan, saya kayak di kantor ingin nyoba, ternyata kurang air, ya baru disalurkan. Nah itu kan saya bisa nelpon orang rumah itu bantu gitu. Ya itu Kang kenapa saya sampai belajar ke 3 tempat itu, karena di perjalanan ke rumah barunya kadang-kadang ada masalah apa aja kan bingung orang. Nah makanya ketika ditanya trial air seperti apa, ya banyak. Misalkan saya nggak paham, mesin mati satu kan berarti pincangnya, ada teka kontrol kan, saya berdinas gitu. Pas pulang kantor, olah saat bisa. Saya kira bisa segera cepat ditangani, tapi ketika saatnya lama kan ternyata berdampak kepada pertumbuhan karena simultannya nggak jalan gitu ya. Standar itu kan harus
simultan gitu. Nah kayak gitu-gitu kan, oh tidak boleh Pak harus jalan karena ini berpengaruh kepada supply makanan untuk itu bla bla bla. Oh gitunya. Berarti kudu cancan kantor parisa heula ya si kurang. Pulang kantor cepet ningali deui kira-kira gitu. Sabtu Minggu nah baru saya fokus gitu. Lihat bisa aya penyakit. Nah ini kan tadi ada embung tepung ya, saya virus segala macam saya konsul. Ini kalau ini obatnya apa? Kadang disemprot, manggul, resep ya, asik mengasihkan. Kak, ya saya belum bisa mengatakan itu karena saya memulai, tapi ketika ini pakai greenhouse itu kan paling tidak itu mengurangi resiko penyakit jalur luar satu itu. Yang kedua kan yang masuk hanya ke ini yang rutinnya saya atau petugas yang saya tugaskan gitu. Buka sepatu, buka sandal itu ya untuk menjaga kondisi di ruangan ini kebersihannya. Kemudian apakah banyak membantu? Ya itu mungkin dari luar agak ketahan gitu ya. Ini embun tepung juga yang saya baru yang kasus yang saya temukan embun tepung di sini tuh. Nah, ini penyakit embun tepung, ini obatnya harus disemprot kayak gitu. Segala macam saya ikuti aja gitu. Jadi kos tipung we gitu, kayak tipung di aur-aur gitu. Kayaknya fungi Kang, fungi jamur. Nah kayak gitu-gitu kan pembelajaran gitu. Kadang-kadang ketika aktivitas sibuk gitunya eueuh nu nguruskeun power kan bisa celaka juga ya. Makanya saya kerjasama sama keluarga anak-anak yang pulang sekolah, pulang kuliah, siapa duluan. Saya bikin itunya, aturannya gitu. Kelembaban sekian, ketika itu pijit itu kan ini kipas angin di atas ada, jadi ngebuang kayak gitu-gitu. Terus kemudian kalau itu agak sulit telepon, nanti ayah bisa mengkonsulkan. Jadi kerjasama. Nah termasuk ini juga Kang, saya ngobrol sama anak-anak, kenapa saya memilih Korean Hami gitu jenis itunya ya. Jadi melon itu kan macam-macam kan. Oh ternyata setelah saya, banyak pisan gitu, macam-macam sekali. Nah yang tertarik ini pertama Korean Hami itu si kulit melon itu luarnya kuning ya, uratnya banyak gitu ya. Kemudian si dagingnya tebal dan manisnya juga breaknya di 15 sampai 17 kadang lebih begitu. Kemudian yang paling unik dan paling suka saya adalah crunchy Kang, nyakrek gitu ya, amisnya nyakrek. Jadi tidak seperti melon. Kalau orang seperti saya kan melon, terus mikirnya teh hijau gitu, lembut itunya. Tapi kalau ini melon tapi kuning tapi crunchy. Nah ini yang bikin semangat itu gitu. Semua fase sulit sebenarnya. Mohon maaf ini karena saya belajar. Jadi pertama mulai dari bijinya aja kan, itu kan harus dibantu oleh kapas atau tisu dulu ya agar dia bisa berakar gitu. Kemudian mulai ada daun, dari situ pindah kan. Nah itu kan proses tuh kan, dari pindah itu kemudian masukkan kepada tempatnya, kemudian baru di sini. Nah ini kan harus diukur nih si akarnya sudah kena air nggak gitu. Kalau untuk kepae emang tumbuh itu kan kapan mulai pruning, kapan mulai istilahnya membuahi gitunya. Kan kalau di luar mah bisa pakai serangga kayak gitu. Kalau di sini kan nggak ada serangga. Jadi kita yang harus tanda kutip ngawinkeun gitu ya. Tapi sekarang Kang Isu sudah mengatakan tidak perlu begitu, pakai semprotan, pakai obat juga bisa gitu. Sekarang mah teknologi serba memudahkan kita semua gitu. Jadi nyaman aja gitu. Yang penting mah kahayang. Kalau sudah punya kahayang kadaek, udah Kang, pasti akan kita tekuni. Dan sudah tekun udah. Nanti plus minus mah terjadi Kang, dinamis manusia hidup ini teh. Ya, tinggal kita evaluasi apa yang terjadi dan bagaimana penanggulangannya. Yang penting solusi, kita cari win-win solution aja gitu. Nah penting deh naon, menguntungkan. Pokoknya capek itu untung mah, ada pasti harus menguntungkan. Artinya apa? Secara finansial modal sekian, hasil sekian. Nah dari jerih payah hidup itu ya ngurus itu kan menghasilkan uang bisa untuk itu. Nah kalau jenis Korean Hami
Itu sebetulnya katanya ya, bisa satu pohon itu dari satu bibit atau satu biji itu ketika jadi pohon dia bisa 5 sampai 8. Tapi sekarang di saya belum, masih ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Kalau target saya ini ya 8 aja gitu kan. Tapi ini belum. Tapi nggak apa-apa, ini dalam proses perjalanan ya. Saya juga ingin. Nah, satu biji itu bisa jadi 3 batang bercabang gitu. Nah, kalau bercabang seperti apa? Nah, kalau seandainya bercabang ada 3 cabang, cabang hiji kan tilu, tapi kadang-kadang aya tilu cabang nu buahan ngan hiji, ada ngan 2, tidak 3. Tapi ada juga 3 cabang yang satunya 2, jadi 4 jumlahnya gitu. Nah, di sini teknologi ini katanya tidak begitu, Kang. Malah ketika berbuah itu ada 8, carana semua sama. Karena apa? Penerima manfaat dari vitamin, dari nutrisi itu kan sama. Kita lihat aja akarnya kalau sehat kan banyak. Dia kan menyerap itu untuk masing-masing buah sesungguhnya. Nah, tinggal orang monitor di perjalanan. Bisi tiba-tiba cainya berkurang. Bisi tiba-tiba cainya saat, otomatis Pak berpengaruh kepada pertumbuhan. Nah, itu harus ada stabilizer menurut orang mah. Jadi air terpenuhi, nutrisinya terpenuhi, vitaminnya terpenuhi, penyakit tidak ada. Saya punya keyakinan dia pasti mensupport bahan makannya kepada buah, pada yang tepat gitu. Tadi Kang, sebetulnya ego ataupun harapan saya sih ini 75 box teh ingin menghasilkan 1 ton buah, tapi ternyata belum. Ya itu tadi Pak, idealnya 5 sampai 8, ini kan ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Mayoritas ini rata-rata 2, Kang. Artinya belum mencapai target. Nah, makanya ketika panen, bahagia sekali. Wah, ini hari ini kita panen. Tapi ya hati mah masih belum maksimal gitu. Tapi kupanen aja guys, kagantian hati. Ini perjalanan pemeliharaan perawatan aku gitu. Terus saja dikejar, makanya saya tanya ini gimana bisa lebih nggak buahnya, atau bibitnya bisa salah kan begitu, atau ada bibit yang lebih tepat. Dari bibit aja kan sudah pengaruh bibit. Kita makin menghargai ya setiap rupiah yang keluar. Kenapa? Kan kadang-kadang ini perlu ini kan awal-awal beli ini, tapi kadang-kadang tidak ada kemanfaatannya, tidak ada direct untuk itu. Aduh, orang ngalukeun duit sakieu tapi teu kamanfaatkeun gitu nya. Atau memang momen dan timingnya kurang, atau teknologinya yang belum pas gitu. Atau saya tidak tahu di posisi mana ini teh gitu, masang alat tersebut gitu. Satu itu, jadi yang namanya uang atau rupiah itu sangat berharga. Kedua, jerih payah kita akan sakit hati, nyeri hati ketika kena penyakit dan mati. Itu kenapa penyakit mati? Kelalaian di mana? Ya di kita. Karena kita tidak serius mungkin ya memperhatikan. Kan indikasi itu kan bisa dilihat dari pohon. Nah, ini seperti begini teh iku naon ya. Harus punya pikiran gitu. Kenapa begini ya? Dilihat, diperhatikan. Ini semua tidak. Tidak semua, berarti masih di sini nyerangnya. Nah, eksekusinya walaupun saya belum tahu ya, buang aja 1 daun itu daripada dibiarkan malah ngacleng. Pikiran logika saya, logika ini ya begitu. Kayak gitu-gitu gitu. Amputasi aja. Karena jangan mengganggu. Poinnya itu sih bagi saya mah. Ini kan slogannya begini, Kang. Jangan takut gagal. Padahal gagal itu menyakitkan. Tapi itu ya harus tanamkan. Makanya saya berani ngomong gitu karena sekarang saya melakoni. Kalau saya tidak melakukannya, tidak punya suasana kebatinan yang pas. Bisa mematahan kabatur, istilah nama jarkone. Iso ngajar ora iso ngelakone. Ya kan? Tapi orang sorangan teu bisaeun gitu. Jadi learning by doing ini ketika kita sambil belajar, sambil melihat, saya bisa ngomong karena saya punya pengalaman itu. Tuh, ya saya pikir akan diturut 1 perbuatan yang baik ketimbang 1000 nasihat yang baik. Jadi artinya teladan. Jadi orang harus melakukan dulu gitu. Aku teh pernah ya di Kuningan yang jual kayak begini teh, yang saya lihat ya, itu per kilo 75.000. Nah, ketika awal sekali saya uji coba dulu ya, nanam berapa box. Bagus Kang hasilnya teh. Tidak seperti ini, banyak sekarang. Nah, kemudian tetangga kan lihat, Pak mau dong beli aja gitu ya. Ya sok mau, tapi emang harganya mahal sih kurang teh. Berapa? Ya di Kuningan 75.000, ini 70. Ya nggak apa-apa, ya dibeli. 75.000 meureun pasaran. Karena tidak banyak. Nah,
anak-anak saya kan 4, semua punya kesibukan lah, artinya yang kuliah, yang sekolah gitu. Terus saya kan ngantor, istri juga sama ngantor. Nah, Sabtu Minggu saya senang nanti beberes, Pak. Jadi beberes, kebetulan punya lahan kecil ini ya saya bikin nyaman-nyaman, bikin sasaungan. Geuning enakeun nya, makin dibikin nyaman-nyaman aja kan, ngaliwet. Kadang-kadang geus tunduh blak we sare gitu ya di pantai gitu. Walaupun sejam gitu nya, tapi nikmat gitu. Aduh, Pak, istirahat saya mah itu kalau tidak ada kegiatan lain. Kadang-kadang mau motoran juga gitu. Waktu zamannya gubernur dulu kan senang motoran gitu ya. Kemudian saya kan aktivis pramuka, ya camping, naik gunung. Iya, Pak, aktif di pramuka saya juga jadi camping. Nah, waktu saya tugas di Kuningan, naik Gunung Ciremai ke puncak. Saya ajak istri sama anak-anak, wajib ikut sampai ke atas. Nah, berapa kali ya di sana? 2 kali, mau ketiga kali keburu selesai tugasnya. Jadi saya menikmati gitu. Jadi ketika ada waktu luang mah kenapa tidak gitu. Kenapa saya melakukan ini dan kenapa saya bisa ngomong itu? Saya dulu kan di BKD, Kang, di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat. Saya kepala bidang kesejahteraan dan disiplin. Nah, salah satu tugas daripada kesejahteraan itu, kami harus menyiapkan para PNS yang akan purna bakti. Kita bikin program yang namanya kewirausahaan. Jadi 2 tahun sebelum pensiun, kita latih selama 3 hari sampai seminggu. Yang akan pensiun itu minatnya kemana? Kita siapkan si guru-guru dosennya itu untuk melatih dia selama itu. Abdi mah kana lele, Pak. Kita ajak kepada tempat lele yang itu. Mungkin melon, sabalican itu buahnya can rame. Melon, buah, naon, gurame diajarkan. Nah, itu. Karena apa? Kenapa saya punya program ini? Karena saya meneliti ya dengan teman-teman, pasca pensiun nanti berat, Pak, sesungguhnya. Yang biasa rutin puluhan tahun, bangun pagi, persiapan ngantor, kerja gitu, ketemu orang, ngobrol, diskusi, sibuk, kegiatan, segala macam. Tiba-tiba pensiun berhenti. Gaji tidak punya, tunjangan tidak ada, hanya mengadakan pensiun yang sekian persen. Itu bisa bermasalah, dan hasil penelitian kami ternyata, ini pun ternyata penelitian sektoral lah, itu kami menemukan PNS yang pensiun terutama di Pemprov Jabar itu punya penyakit 3S, Pak. 3S naon? S yang pertama stres. Nu tadilah sibuk tiba-tiba diam, Pak. Pas bangun tidur, urang geus pensiun. Ningali istri atau pemajikan pengajian. Ningali anak-anak kuliah, sekolah, kerja, di imah teh sorangan. Keeng teh, Pak. Kemudian akhirnya maca koran. Maca koran teh tamat sampai ke iklan-iklanna. Seperti begitu. Kalau boga incu, ngasuh incu, jeung naon, jeung moto, tahun moto, moe tonggong. Itu teh lama-lama yang tadinya orang beraktivitas teh drop, Pak. Ketika drop tuh stres, Pak. Ambek-ambekan, sensitif gitu ya. Tidak dilayani, merasa dibiarkan. Itu penelitiannya. Nah, biasanya dari situ kalau parah lari kepada S yang kedua. Tina stres teh karena stroke. Ini kan kasusnya saya lihat ya, stroke. Kalau sudah stroke kan kadang-kadang bisa sembuh lagi, kadang stroke sebelah gitu. Wah, kasihan lah karena hati ya yang harus dijaga itu. Dari stroke nggak lama, S yang ketiga stop. Jadi ketika 3S ini mulai daripada namanya stres, stroke, stop itu, kita harus mengantisipasi. Caranya apa? Harus punya aktivitas, harus punya kegiatan. Pilih, saya putuskan itu walaupun saya pensiun 4 tahun lagi karena saya 65 tahun. Kenapa? Menyiapkan itu, ari urang ngomong ka batur. Tuh nya, ari urang ya cobalah oleh saya juga gitu. Nah, ini salah satunya saya memilih melon ini gitu. Itu salah satu contoh kasus yang kami teliti ya, parsial, artinya tidak secara pengalaman melihat, pengalaman ngobrol gitu ya. Jadi tidak secara akademis penelitian secara khusus ya. Tapi melihat ke dihitung-hitung, oh kieu ya. Tapi kita harus punya antisipasi itu gitu. Tapi poinnya bagi saya adalah bagaimana ada aktivitas dan mempersiapkan untuk ada aktivitas. Khusus teman-teman, rekan-rekan, siapapun Anda, generasi muda, generasi yang diharapkan oleh kita semua, terutama orang tua, oleh negara ini. Jadi apapun pekerjaan, apapun kegiatan harus ada kebermanfaatan. Nah, diantaranya jadilah jadi petani, saran saya. Kenapa? Petani itu asal keyeng, asal tekun gitu ya. Apapun bisa dikerjakan. Kuncinya itu. Anda lakukan itu, nawaitu, kemudian tekun, pasti pareng. Jadilah petani. Kenapa? Menguntungkan. Dan bagi saya petani jadi uang.